Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari bab 5, yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Pemateri pertama ada Imi Maulidia, pemateri kedua Larasati, dan pemateri ketiga Aulia Andira Putri. Materi pertama yaitu teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar, sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Adapun teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya mengapa variabel yang diamati dalam teori-teori pembelajaran yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Adapun contohnya yaitu agar dapat mengingat isi bahan ajar yang dibaca secara lebih baik, maka bacalah isi bahan ajar tersebut berulang-ulang kali dan buatlah rangkumannya. Kemudian, ada beberapa pendapat teori belajar deskriptif dan perspektif. Yang pertama, menurut Brunner, teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Kemudian pendapat kedua yaitu dari Ray Gelut yang mendeskripsikan bahwa teori perspektif adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal free. Maksudnya di sini adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Selanjutnya, dalam teori belajar behavioristik, pembelajaran dipandang sebagai perubahan perilaku akibat interaksi antara stimulus dan respons. Imron 1996 mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajaran mau belajar. Mengajar dengan demikian dilaksanakan dengan conditioning, pembiasaan, peniruan, hadiah, dan hukuman sering ditawarkan dalam proses pembelajaran. Kedaulatan guru dalam belajar demikian relatif tinggi, sementara kedaulatan siswa sebaliknya relatif rendah. Teori ini juga disebut teori conditioning karena belajar tidak hanya seseorang bergantung kepada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan. Dengan demikian, teori pembelajaran deskriptif dan perspektif membedakan pendekatan pembelajaran, sementara teori belajar behavior menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respons. Teori belajar kognitivistik. Menurut penganut paham behaviorisme, belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dipengaruhi oleh adanya stimulasi dan respon. Teori behavioristik sangat mendekatkan pada hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat dan tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi dalam otak manusia karena hal tersebut tidak dapat dilihat. Ada beberapa pendapat teori belajar kognitivistik yang dianggap telah belajar sesuatu apa ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Winata Putra 2008 halaman 2.6. Di lain pihak, ahli teori belajar kognitif memandang bahwa belajar bukan semata-mata proses perubahan tingkah laku yang tampak, melainkan sesuatu yang kompleks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental siswa yang tidak tampak. UDNS Winata Putra dan kawan-kawan 2008 3.0. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Budi Ningsi 2012 halaman 34, bahwa teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya.
Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar yang belajar hanya sebagai belajar dan pembelajaran. Hubungan stimulus respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. A. Prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif. Teori kognitif ini dikembangkan terutama untuk membantu guru memahami muridnya dan juga membantu guru memahami dirinya sendiri dengan baik. Menurut teori kognitif, belajar diartikan sebagai proses interaksional seseorang memperoleh pemahaman baru atau struktur kognitif dan mengubah hal-hal yang lama agar belajar menjadi efektif. Guru harus memperhatikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, psikologis kognitif dikembangkan dengan maksud membantu memahami muridnya dengan baik. Psikologi kognitif mengembangkan sistem psikologis yang bermanfaat untuk berhubungan dengan anak-anak dan pemuda pada saat belajar. Teori belajar kognitif dibentuk dengan tujuan mengonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hasilnya berupa prosedur-prosedur yang dapat diterapkan pada situasi kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang mencapai pemahaman atas dirinya dan lingkungan, lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungan psikologisnya merupakan faktor-faktor yang kait-mengait. Teori ini dikembangkan berdasarkan tujuan yang melatar belakangi perilaku, cita-cita, cara-cara, dan bagaimana seseorang memahami diri dan lingkungannya dalam usaha untuk mencapai tujuan dirinya. B. Teori belajar kognitif menurut pakar kognitif. 1. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap-tahap perkembangan intelektual sejak lahir sampai dewasa. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya usia seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. 2. Teori belajar kognitif menurut Jerome S. Burner. Jerome S. Burner adalah imigrasi dari Polandia yang dibesarkan di New York. Buku tentang pendidikan yang terlihat mendukung prinsip kognitivisme antara lain adalah The Process of Education 1960 dan The Culture of Education 1996. Dasar dari teori Brunner adalah ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif saat belajar di kelas. Konsepnya adalah belajar menemukan atau discovery learning. Siswa mengorganisir bahan pelajaran yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir anak. 3. Teori belajar kognitif menurut Robert M. Getchner. Salah satu teori belajar yang berasal dari psikologis kognitif adalah teori pemrosesan informasi atau information processing theory yang dikemukakan Getchner dalam Evelyn Siregar dan Hartati Nara 2014 halaman 32 sampai 33. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Menurut Getchner, dalam Winata Putra 2008 halaman 3.43 mengatakan bahwa belajar bukan merupakan proses yang tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku yang merupakan hasil dari efek kumulatif belajar. 4. Teori belajar kognitif Ausubel. Teori belajar kognitif Ausubel dikenal juga sebagai teori belajar bermakna. Pembelajaran bermakna yaitu suatu proses mengaitkan informasi baru, konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang dengan belajar bermakna informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Pembelajaran di sekolah menjadi lebih
efektif, dan efisien. Banyak pembelajaran di beberapa tempat dengan menekankan pada pelajar asosiatif, pelaku pendidikan guru, maupun siswa. Lebih menekankan pada hafalan materi untuk beberapa pelajaran. Hal ini memang cocok, tetapi ada yang lebih bermakna dari ini. Karena belajar seharusnya merupakan asimilasi bagi siswa. Dalam hal ini, siswa melebur dan bersatu dengan lingkungan belajarnya. Oke, teori belajar humanistik. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan efektif mempengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanisme harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu berasal dari diri sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator. Pada dasarnya, teori humanistik berfokus kepada pemusatan perhatian pada diri peserta didik dan kebebasan individu, menekankan aspek kognitif dan afektif. Belajar berhasil jika memahami lingkungan dan diri sendiri, motivasi penting untuk kelanjutan belajar. Adapun tokoh-tokoh humanistik yaitu yang pertama Abraham Maslow, didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 kunci kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Karena sesungguhnya dalam teori humanistik ini sangat diperlukannya motivasi. Yang kedua, Carl Sam Rogers mengemukakan kebutuhan individu belajar dan pembelajaran atau teori dan implementasi ada 4, yaitu yang pertama pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif atau positive regard, dan yang keempat penghargaan diri yang positif atau positive self-regard. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. 3. Arthur Combs mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang terpenting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme berasal dari kata konstruk yang artinya membangun atau menyusun. Menurut Van Glaserveld, konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Pengetahuan dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan dari teori belajar ini adalah untuk menumbuhkan motivasi peserta didik, mengembangkan motivasi dan kemampuan menjadi pemikir yang mandiri atau yang tidak harus distimulus terus. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mencoba menjelaskan bagaimana peserta didik belajar dengan membangun memahami untuk diri mereka sendiri. Bagian ini akan mengeksplorasi teori pembelajaran konstruktivisme dengan mendefinisikan konstruktivisme, memberikan berbagai pandangan konstruktivisme, dan menggambarkan bagaimana konstruktivisme berhubungan dengan pembelajaran mandiri dan pendidikan tinggi. Adapun tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme sebagai berikut, yaitu Jean Piaget menyebutkan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas di kenyataan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator.
Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif, Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Proses mengkonstruksi sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget adalah skemata, sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan, proses membangun pemikiran-pemikiran. Asimilasi, proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pemikirannya atau dapat dikatakan pula menghubungkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Keseimbangan atau ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan belajar dan pembelajaran atau teori dan implementasi pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Teori Piaget ini terdiri dari pengurutan, klasifikasi, decentering atau membuat satu proyek kerja dengan melibatkan berbagai unsur, reversibility atau kemampuan untuk mengeksplorasi dan membangun suatu kesimpulan, mengurai, kemudian membangunnya lagi, dan penghasilan sifat egosentrisme. Kemudian ada Vygotsky. Peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan suatu lingkungan sosial. Dua konsep penting menurut Vygotsky. Yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Yang kedua itu ada scaffolding, atau individu diberi bantuan secara bertahap dengan pengetahuan awalnya, kemudian diberi dorongan, motivasi, dan evaluasi beserta penguraian masalah agar peserta didik lebih bertanggung jawab lebih besar lagi.